Mitra bisnis, Kancing Sang Nenek adalah buku pertama saya yang merupakan kumpulan dari bisnis wisdom yang saya bawakan selama 15 tahun di Radio Pas FM dan di banyak radio lainnya. Ya. Dan penutupnya adalah sebuah tulisan yang menurut saya menarik dan simpel sekali. Judulnya adalah Cafe Codet. Saya coba bacakan dan kita nikmati bersama. Di ujung sebuah jalan antah berantah, di mana gagak berdiri dengan angkuhnya menatap awan, di mana matahari merendamkan diri ke dalam batas gunung. Ada sebuah kedai yang hanya membolehkan orang dengan bekas luka untuk masuk ke dalamnya. Namanya Cafe Codet, tempat di mana orang-orang yang pernah terluka duduk dan menikmati minuman di sana. Penjaganya seorang kekar gemuk bertato dengan luka bakar pada wajahnya, menolaki orang-orang utuh yang mau masuk ke dalamnya. Dan ketika dengan ragu-ragu, kutunjukkan bekas jahitan panjang di perutku, dia mengangguk dan mengizinkan aku masuk. Dengan sedikit tidak nyaman, aku awasi orang-orang di sana. Ada lelaki bertangan satu, wanita tua gundul dengan bekas jahitan bekas operasi di otaknya. Ada anak separuh baya yang kedua kakinya telah diganti dengan kayu. Seramnya ruangan membuat codet besar yang memanjang dari mata ke bibir di muka bartender itu terasa normal-normal saja. Kupilih duduk di samping seorang wanita setengah baya yang terlihat utuh. Ketika bir datang dengan basa-basi kutanya, bagaimana dengan lukamu? Dan dengan senyum pahit dibukanya dua kancing blusnya dan ditunjukkan bekas luka jahitan gelap pada tempat di mana dulunya berada payudara. Air mukaku ikut berubah dan dia tertawa kecil sambil menenggak habis minumannya. Di sini tiba-tiba terasa seperti rumah sendiri. Ada rasa kenyamanan yang aneh, ada rasa kebersamaan yang mengendap. Semua orang seperti ku kenal, padahal aku baru pertama kali masuk ke sini. Ya. Apakah kesamaan penderitaan mendekatkan kita menjadi lebih dekat satu dengan yang lain, ataukah empati yang tanpa sadar membuat kebersamaan kita terasa teduh? Sore itu perlahan aku mulai melihat kehidupan dengan kacamata yang berbeda. Hidup ternyata penuh luka, pikirku. Betapa banyaknya kegetiran yang telah melanda, betapa pahitnya masing-masing setiap kehidupan orang itu. Rasanya tidak adil kalau kita selalu berharu biru dan menceritakan tentang kesedihan kita. Dan ketika aku keluar dari kafe codet, ku usap pelan-pelan bekas luka yang terasa sedang menyanyikan lagu syukur. Sebenarnya luka adalah bagian dari kehidupan. Saya belum pernah melihat orang sukses yang tidak pernah mengalami luka di dalam hidupnya. Setiap orang selalu memiliki lukanya sendiri-sendiri. Sebagian luka lama, sebagian luka baru, bahkan mungkin kadang-kadang di dalamnya masih ada nanah. Luka membawa kepahitan, baik untuk fisik ataupun jiwa kita. Tetapi melalui kepahitanlah kita belajar lebih menyadari perjalanan hidup ini. Seperti kata seorang pendeta dari Tibet, dia bilang bahwa kepahitan setidaknya mengajarkan kita akan 4 hal. Kearifan, ketabahan, kasih sayang, dan rasa hormat pada kenyataan. Saya yakin Anda dan saya mempunyai codet kita masing-masing, mempunyai luka dan kepahitan masing-masing. Tetapi setidaknya kita sadar bahwa luka itu juga akan membuat kita menjadi lebih kuat, lebih hebat, dan lebih sukses untuk masa depan kita. Terima kasih, saya Tanah Disantoso dari Business Wisdom Institute. Sukses selalu untuk Anda.